Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zaskia Anandia Pratiwi dan saya Selviana Bere dari kelompok 9. kami akan mempresentasikan hasil tugas kita yang berjudul Galeri Makanan Tradisional Indonesia. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang yang berisi 4 poin. Poin pertama adalah Indonesia memiliki beragam makanan tradisional dari berbagai daerah. Yang kedua, banyak makanan khas yang kurang dikenal oleh generasi muda. Yang ketiga, kurangnya media digital yang khusus mengabadikan dan mempromosikan kuliner Nusantara. Dan yang terakhir, perlu adanya platform digital untuk mendokumentasikan, mengedukasi, dan mempromosikan atau mengenalkan, menyebarluaskan makanan tradisional. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama itu ada memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia dari beberapa daerah bagi pembaca atau pengguna internet. Yang kedua adalah memberikan informasi visual tentang asal daerah dan sejarah singkat mengenai makanan khas Indonesia. Yang ketiga, memotivasi pengguna untuk melestarikan dan mencicipi makanan tradisional. Sekarang kita masuk di fitur utama aplikasi Galeri Makanan Tradisional. Yang pertama adalah menampilkan gambar makanan khas dengan kualitas tinggi. Yang kedua, informasi lengkap seperti asal daerah, deskripsi, sejarah singkat, atau sebagainya. Yang ketiga adalah interaktif, navigasi mudah, dan desain antarmuka yang ramah pengguna. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan yang kami pilih sebagai makanan ikonik dari Indonesia. Yang pertama ada rendang. Kalian tahu nggak sih kalau rendang itu pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN pada 2011 dan 2017. Kedua ada gudeg. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Gudeg dibuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula aren sehingga bisa tahan hingga berhari-hari jika dikeringkan. Yang ketiga, ketoprak. Ada teori yang menyebut nama ketoprak berasal dari bunyi ketuprak, suara wajan jatuh, atau singkatan dari ketupat, toge, dan digeprak atau dihancurkan atau dihaluskan kacangnya. Nah, ketoprak ini berasalnya dari Jakarta. Keempat, ada sate Padang. Sate Padang terkenal dengan kuah kuning kental, terbuat dari tepung beras, rempah, dan kaldu daging sapi yang gurih. Sate Padang ini berasal dari Sumatera Barat. Yang kelima ada soto Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Soto Banjar itu nggak pakai kunyit, jadi kuahnya itu lebih bening, harum, karena didominasi sama rempah-rempah kayak kayu manis sama cengkeh. Keenam ada soto Betawi dari Jakarta. Soto Betawi ini bisa dibuat dengan kuah santan atau susu, sehingga memberikan rasa gurih dan khas. Nah, sasaran pengguna dari aplikasi ini adalah yang pertama itu masyarakat umum. Biar apa sih? Supaya masyarakat umum itu mengenal dan memahami kuliner tradisional. Yang kedua, wisatawan lokal dan mancanegara sebagai panduan kuliner khas daerah. Yang ketiga ada pelajar dan akademisi, itu sebagai sumber referensi tentang makanan tradisional. Yang keempat itu ada UMKM dan pelaku kuliner. Nah, itu sebagai media promosi produk makanan tradisional agar makanan kita dikenal oleh berbagai negara.
Ayo cintai dan bangga dengan makanan tradisional kita. Jangan lupa mencicipi dan mendukung kuliner Nusantara. Terima kasih. Dadah.